Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 125 pasti kilat. Kamu omong kosong. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Tidak peduli seberapa damai Ye King Mei, dia tidak bisa menahan wajahnya di bawah diskusi banyak orang, dan dia buru-buru berdiri dan menyangkalnya. Oh, itu tidak masalah. Ayo pergi, mari kita minta pamanmu untuk melihat apakah kita berdua memiliki hubungan keluarga. Aku akan memberitahumu bahwa ketika dia mengambil 200.000 yuanku, dia secara eksplisit setuju dan memberikanmu kepadaku. Zhao Dongjun mencibir, menyipitkan mata ke arah Ye King Mei. Dia bukan paman saya, dan saya tidak ada hubungannya dengan dia. Saya bukan aksesori untuknya, dia juga tidak bisa menjualnya. Ye King mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Seperti kata pepatah, perintah orang tuamu, kata-kata Mak Comblang, ibumu sudah meninggal, ayahmu tidak mengenalimu, kamu tidak mendengarkan pamanmu, siapa yang kamu dengarkan? Dia bilang kamu milikku, kamu milikku. Ucapkan selamat tinggal tidak ada yang berhasil, cepatlah dengan saya, ayo daftar. Setelah selesai berbicara, Zhao Dongjun berjalan lagi, mencoba menarik tangan Ye King Mei, dengan postur membungkuk keras tuannya. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, Lin Yu menamparnya terbuka, dia segera mendesis dan menghirup udara dingin, merasakan rasa sakit yang membakar di lengannya, seolah-olah dia ditampar oleh pelat baja. Dia berkata, dia tidak ingin pergi denganmu. Lin Yu berkata dengan wajah tenang, juga, sekarang adalah masyarakat di bawah hukum, bukan era feodal. Hak asasi dan otonomi ditekankan. Karena pamannya berhutang uang padamu, kamu harus menemukannya. Paman, ilegal bagimu untuk melecehkannya dengan cara ini. Jika kamu bukan orang cacat otak, kamu harus tahu ini. Oh, bukankah itu guru dia? Begitu mendominasi. Guru yang mana, Ho? Yang mana? Yang diundang langsung oleh kepala sekolah dong. Ah, itu dia. Apakah dia sangat muda, sangat tampan? Sangat jantan. Dia tidak ada hubungannya dengan Yellow Osher, kan? Itu sangat mungkin, tapi keduanya adalah pertandingan yang sangat bagus, mereka berbakat dan cantik. Sekelompok guru di sela-sela mulai berbicara dalam sebuah gosip, dengan alis dan gosip di wajah mereka. Nah, apa kau benar-benar tahu siapa aku? Zhao Dongjun menggelengkan lengannya yang merah dan bengkak oleh Lin Yu, dan berkata dengan marah. Aku tidak peduli siapa kamu, cepat beri aku masalah, atau ibumu tidak mengenalmu ketika aku mengalahkanmu. Lin Yu sangat marah, lagi pula, Ye King Mei adalah wanita favoritnya. Oke, nak, oke. Zhao Dongjun mengarahkan jarinya ke arah Lin Yu, berbalik dan berpura-pura pergi. Saat dia membalikkan punggungnya, dia menyentuh lengannya dengan tangan kanannya, dan kemudian ada pisau lipat di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia menoleh ke perut Lin Yu. Poke up. Mungkin karena tindakannya datang begitu tiba-tiba sehingga Lin Yu tidak bereaksi, berdiri diam dan tidak bergerak. Melihat ujung pisau hendak menusuk perut Lin Yu, mata Zhao Dongjun meledak karena kegembiraan, biarkan aku mati. Tapi sedetik berikutnya dia tiba-tiba merasakan sakit di lengan kirinya. Memalingkan kepalanya, dia melihat bahwa pisau di tangan kanannya entah bagaimana menembus lengan kirinya. Apa? Zhao Dongjun berteriak, wajahnya langsung berubah pucat, dia melihat lengan kirinya yang dipenuhi darah, kakinya melunak karena ketakutan, dan dia duduk di tanah. Oh, ada apa denganmu? Bagaimana kamu memilih untuk menyakiti diri sendiri dengan cara yang pantas? Bukankah aku baru saja memarahimu? Kamu tidak akan menyakiti dirimu sendiri, kamu benar-benar marah. Lin Yu melihat lengan kirinya dan berpura-pura sangat terkejut. Oh, pria ini sangat kejam, dia bahkan tersandung saat marah.
Gila, bagaimana orang bisa menusuk dirinya sendiri dengan pisau? Seharusnya itu Neropati, bukan? Ketika dia baru saja datang, dia minta minum, tidak seperti orang normal. Sekolah kita tidak akan bertanggung jawab. Sialan, dia menembus dirinya sendiri, kita bisa mengaturnya. Para penonton di belakang tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat bahwa Zhao Dongjun tiba-tiba memiliki pisau lipat di lengannya. Mereka semua memandangnya seolah-olah mereka bodoh, dan mereka semua setuju bahwa orang ini sakit jiwa. Zhao Dongjun tahu bahwa dia akan menikam Lin Yu dengan pedang ini, dan dia akan berhasil dalam penglihatannya. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia memukul lengannya. Sebutkan hantu anak Anda. Zhao Dongjun meremas lengan kirinya dengan tangan kanannya. Air mata kesakitan keluar, dan dia berteriak pada Lin Yu dengan suara serak. Jangan meludahi orang, semua orang bisa melihatnya, jelas kamu yang menusuk dirimu sendiri. Lin Yu berpura-pura jujur dan berkata sambil tersenyum. Benar, Nak, kami benar-benar melihatnya, dirimu sendiri yang tidak dapat kamu pikirkan. Masih ada pikiran di mulut ini, cepatlah ke rumah sakit, lengan akan patah kalau sudah larut. Kedua guru yang baik hati di belakang dengan cepat mengingatkannya. Tunggu, Nak, jangan pergi jika ada semacam itu. Zhao Dongjun menunjuk Lin Yu dengan agresif, lalu berbalik dan berlari keluar. Terima kasih. Ye Qingmei dengan lembut berterima kasih pada Lin Yu, lalu berbalik dan pergi ke ruangan untuk mengambil kain pel, siap untuk mengepel noda darah di tanah. Aku datang. Lin Yu dengan cepat mengambil kain pel di tangannya dan menyeretnya. Apakah ada waktu di siang hari? Aku mengundangmu untuk makan malam. Ye Qingmei menatap Lin Yu dengan lembut. Dia sangat berterima kasih atas bantuan Lin Yu sekarang. Jika bukan karena dia, Zhao Dongjun tidak akan tahu akan seperti apa. Bajingan ini telah mengganggunya selama lebih dari sebulan, seperti plester kulit anjing, dan tidak bisa menyingkirkannya apapun yang terjadi. Dia telah melapor ke polisi beberapa kali, tetapi tidak ada gunanya, karena paman Zhao Dongjun sangat kuat, polisi tidak berani memindahkannya. Selain itu, dia tidak melakukan apa-apa, setidaknya dia tidak melanggar Ye Qingmei. Faktanya, siapapun yang melihat kecantikan sebesar itu akan mempostingnya dengan putus asa, belum lagi Zhao Dongjun masih memegang 200.000 IOU tulisan tangan paman Ye Qingmei. Ah, itu masih aku, biarkan aku bertanya padamu. Kata Lin Yu buru-buru, matanya sedikit takut untuk melihat langsung ke Ye Qingmei. Rao adalah keindahan gunung es seperti Jiangyan, Lin Yu bisa nakal dan menggodanya untuk memanfaatkannya, tapi aku tidak tahu mengapa, ketika dia menghadapi Ye Qingmei, dia merasa sangat gugup, bahkan matanya tidak berani melihat. Mungkin ini yang disebut deep-seated light. Karena Ye Qingmei belum pulang kerja, Lin Yu duduk di bangku di sampingnya dan menunggunya, menatapnya tanpa berkedip. Segala macam hal melintas di depan matanya, dan dia dipenuhi dengan emosi. Sifat alis Ye Qing sangat konsisten dengan penampilannya, anggun, intelektual, dan tenang. Dia tidak memulai sesuatu dengan terburu-buru, tapi dia teratur dan efisien. Ayo pergi. Setelah Ye Qingmei mengatur segalanya, dia memanggil Lin Yu. Ah, mau kemana? Lin Yu diteriaki olehnya, hanya untuk melepaskan diri dari ingatan sebelumnya. Ye Qingmei merasa geli dengan penampilannya yang bodoh, dan berkata, pergilah makan malam, Guru He, mengapa kamu begitu pelupa? Lin Yu menatap senyumnya yang tiba-tiba mekar, hatinya bergetar, dan kemudian jantungnya berdenyut, dan detak jantung yang telah lama hilang datang lagi, seperti ketika Ye Qingmei tersenyum padanya ketika dia pertama kali bertemu. Dia mengatakan itu. Halo saudara. Lin Yu menggaruk kepalanya dengan canggung, dan dengan cepat mengikutinya untuk bangun dan berjalan keluar. Guru He, kamu ingin makan apa? Tanya Ye Qingmei dengan santai. Pergi ke pavilion Muzi di Jalan Haiyuan untuk makan. Ada suemei yang favoritmu di sana.
Lin Yu tersenyum dan memandang Ye Qingmei dengan kelembutan. Tubuh Ye Qingmei tiba-tiba mandek, dan segera menoleh untuk melihat Lin Yu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya suka makan Sue Mei Niang? Dia jarang keluar untuk makan bersama anak laki-laki, dan jarang memberitahu orang lain bahwa dia mencintai Sue Mei Niang. Hanya adik laki-lakinya Lin Yu dan beberapa teman baiknya yang tahu bahwa dia sangat menyukai Sue Mei Niang. Jadi, He Jierong memberitahu kesukaannya. Dia tentu saja terkejut, karena mereka berdua sepertinya baru bertemu hari ini. Ah, itu, aku. Wajah Lin Yu berubah seketika ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Untuk sementara, dia tidak tahu harus menjawab apa, dan dia sangat kesal. Bagaimana dia bisa melupakan He Jierong sekarang karena dia bersama Ye Qingmei? Saudara Wolf, anak ini ada di sini, kamu akan membunuhnya untukku, dan aku akan meminta paman kelima untuk kamu. Tepat ketika Lin Yu sedang memikirkan bagaimana menjawab, suara tajam dan ganas tiba-tiba datang, dan melihat 3 mobil hitam diparkir di sisi berlawanan pada waktu yang tidak diketahui. Dan orang-orang di dalam mobil turun dan berjalan ke arah mereka dengan agresif. Datang. Bukan orang lain yang datang, itu adalah Zhao Dongjun, yang hanya diajar oleh Lin Yu di pagi hari, dan melihat bahwa tangan kirinya diikat dengan perban tebal, yang jelas sudah diurus. Ada lebih dari selusin orang yang dia bawa kali ini, semuanya tinggi dan perkasa, dan beberapa dari mereka memiliki logo Hungry Wolf Boxing Gym yang tercetak di pakaian mereka. Guru He, pergilah. Melihat kulit orang-orang ini berubah, Ye Qingmei buru-buru menarik Lin Yu, mengisyaratkan dia untuk berlari cepat. Tidak masalah, Guru Ye, hanya dengan beberapa dari mereka, itu tidak dapat membantu saya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menegang dadanya dan berkata dengan bangga. Sebenarnya, dia bukanlah orang yang suka memaksa, tetapi sekarang di depan Ye Qingmei, dia sebenarnya memiliki keinginan untuk membuktikan dirinya, tanpa sadar ingin Ye Qingmei menatapnya tinggi-tinggi. Wah, apakah Anda memukul tuan muda kami? Setelah sekelompok orang berkumpul, seorang pria dengan dahinya penyok dan pergi bersama-sama berkata dengan kejam. Bagian yang tersembunyi di kepalanya dipukul oleh seseorang dengan batang besi yang keras, sehingga wajahnya terlihat sangat menakutkan dan mengerikan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memukulnya. Itu adalah pisau yang tidak bisa dia pikirkan dan menusuk tangannya. Kentut. Pria berkepala cekung itu berteriak dengan marah, dan mengulurkan tangannya yang seperti besi untuk menangkap Lin Yu. Begitu tangannya terulur, Lin Yu adalah yang pertama meraihnya, tetapi Lin Yu hanya meraih salah satu jarinya. Melawan kekuatan yang dia raih, bentak, dan dengan satu klik, jarinya langsung patah. Apa? Pria berkepala cekung itu menutupi telapak tangannya yang terluka, dan dengan marah bergegas ke sekelompok pria dan memerintahkan, bunuh dia untukku, bunuh dia. Jika kamu mati, itu milikku. Brengsek, mati. Dengan raungan sekelompok pria kepala cekung, mereka segera bergegas, dan tinju mereka menghantam Lin Yu dengan suara angin. Lin Yu dengan lembut mendorong alis Ye Qing ke samping, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi hantu, melewati kerumunan seperti embusan angin, dan ketika dia berhenti, kepalanya cekung. Semua laki-laki jatuh ke tanah dengan dada tertutup, kulit memerah, urat biru mereka keras, dan melolong. Jika mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, mereka akan ngeri mengetahui bahwa mereka semua menderita luka yang sama, yang semuanya patah 2 tulang rusuk kiri bawah. Laki-laki dan Zhao Dongjun sangat takut menghadapi adegan ini, keringat dingin di wajah mereka terus menetes seperti hujan, dan hati mereka ketakutan. Ini, Flash sialan ini, Flash. Lagi pula, pria berkepala cekung adalah pria dengan banyak pertempuran. Cara terbaik untuk mengetahui situasi ini adalah dengan melarikan diri, jadi dia menoleh dan berlari menuju mobil tanpa memperhatikan sekelompok pria.
Ketika Zhao Dongjun melihat penyok laki-laki itu melarikan diri, dia buru-buru mengikutinya. Tanpa diduga, dia berlari, menabrak benda keras, seperti menabrak dinding, duduk di tanah dengan engah, memegangi kepalanya dan melihat ke atas. Dia menemukan bahwa Lin Yu sebenarnya berdiri di depannya. Zhao Dongjun sangat ketakutan sehingga dia bangkit dengan cepat dan berbalik dan hendak melarikan diri. Tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok lain di depannya, itu adalah Lin Yu. Flash. Ini pasti Flash. Ketika kaki Zhao Dongjun lembut, dia sangat takut sampai jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.